Jazakumullah khair. Baik, kita lanjut ke pertanyaan 28. Ini sudah setengah 10, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Dari Ibu Endang dari Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin menanyakan perihal penjualan kredit dan pembiayaan syariah. Satu, penjualan kredit, kita menjual barang dengan kredit hanya atas pesanan seseorang. Misal si A ingin membeli kulkas namun tidak memiliki uang cash sehingga dia meminta si B untuk membelikan kulkas sesuai spesifikasi yang dia inginkan. Kemudian si B membeli kulkas sesuai spesifikasi tersebut dan menjualkan kembali kepada si A tersebut dengan harga lebih mahal dan kredit. Apakah boleh demikian? Hal ini sangat mirip dengan pembiayaan syariah, namun bedanya si B membeli terlebih dahulu dan khiyar diberikan kepada si A, boleh tetap membelinya atau tidak. Dua, pembiayaan syariah, di mana sebuah lembaga menerima segala jenis pembelian kredit dengan slogan tanpa riba. Nah, ini ada penjelasan panjang banget, nanti saya sempat potong. Barangkali nanti yang kedua akan saya share detailnya ke Yai berikutnya. Ya, Pertanyaan pertama dulu. ini sebenarnya nanti ada penjelasannya di materi fikih muamalah di semester 2 itu ada yang namanya hukum murabahah di bank syariah. Jadi intinya yang seperti ini tidak boleh ya, kecuali kesepakatan antara si A dan si B sebelum ada pembelian barang oleh si B, itu kesepakatan itu bukan akad, karena si B itu kan belum punya barangnya. Jadi tidak boleh ketika si B itu belum punya barangnya itu ada akad jual beli, itu nggak boleh, karena kalau akad jual belinya itu terjadi sebelum B punya barangnya, berarti si B itu menjual sesuatu yang tidak dia miliki, itu tidak boleh. Ya, karena ada hadis yang melarang la tabi' ma laisa indaka. Jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi akadnya itu adalah setelah barangnya itu dibeli oleh si B. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika kesepakatan awal itu bukan akad, akadnya itu nanti setelah barang dibeli, lalu kesepakatan di awal itu statusnya apa? Itu dalam istilah fikih kontemporer itu disebut dengan janji yang tidak mengikat, ya, wa'ad ghairu mulzim, janji untuk berjual beli yang sifatnya tidak mengikat. Nah, ini ya. Tapi kalau janji yang tidak bersifat mengikat itu artinya pihak si A itu tadi itu nanti dia bisa memilih, ada khiyar ya, bisa dia nanti membeli atau tidak membeli ketika barang itu memang sudah dibeli oleh si B. Jadi tidak boleh diikat. Bapak, kalau barangnya sudah saya beli, kata si B, Bapak harus beli loh ya, nggak boleh batalin. Nah, kalau seperti itu namanya janji yang mengikat, nggak boleh. Jadi janji yang tidak mengikat. Nah, itu yang dibolehkan. Kalau janji dibuat mengikat, ini hukumnya haram. Nah, kalau janji yang bersifat mengikat itu, itulah yang umumnya dipraktekkan di bank syariah dengan istilah murabahah itu. Nah, di murabahah itu, kalau janji itu bersifat mengikat, jadi kalau janji bersifat mengikat, nah ini justru itu tidak boleh kalau yang ada di murabahah di bank syariah. Jadi saya kira itu ya. Nanti mungkin detail-detailnya tentang murabahah kita bahas lagi di kajian rutin, tapi ini materinya masih panjang itu di semester 2, materi mungkin ketiga atau keempat ya di semester 2. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah ini sudah lewatin batas waktu dari yang sudah diakatkan. Jazakumullah khair atas seluruh partisipasi dari para jamaah dan juga wabil khusus kepada Yai yang sudah menjawab sampai ke pertanyaan 28. Misalnya kita skip dulu, kita hold dulu, ditahan untuk nanti insya Allah bulan depan kita akan jumpa lagi, dan jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya baru, ya silahkan langsung kirimkan ke link pertanyaan fikih muamalah saja, nanti kita akan jawab secara urut, soal seperti itu. Tadi beberapa dari Yai juga mengingatkan atau mungkin sekedar informasi ya, dari Yai itu punya kelas kuliah online bersilabus ya, fikih muamalah semester 1 ini khususnya.
Cuman hanya saja ini sudah berjalan 2 kali sesi. Nanti insya Allah dilanjutkan sesi ketiga di Rabu pagi dan juga Sabtu malam Ahad di pekan kedua dan pekan keempat. Jadi nanti kalau dari Bapak dan Ibu yang berkenan, silahkan masih bisa bergabung, tapi memang ada ketertinggalan. Tapi insya Allah nggak apa-apa, ada rekaman yang bisa diputar ulang dan dipelajari. Jikampun pagi-pagi nanti hari Rabu itu ada Rabu pagi jam setengah 6 sampai jam 7 dari Kiai, itu bisa diputar ulang karena insya Allah ada rekamannya. Dan insya Allah ini ikhtiar kita bersama-sama dan itu ada biaya SPP ya yang insya Allah akan diinfakkan juga untuk aktivitas dan pengembangan daripada kajian fikih muamalah kian hari ini dan ke depan insya Allah. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada closing statement dari Yai pada malam hari ini. Silakan Yai. Iya, jadi jawaban-jawaban saya tadi itu kalau saya perhatikan itu sebenarnya nanti akan ada detailnya gitu di mata kuliah yang fikih muamalah tadi, yang apabila nanti diikuti insya Allah akan terjawab pada waktunya. Hanya saja memang kan ini kuliahnya masih baru awal-awal ya. Jadi maksud saya nanti kalau materi yang saya sampaikan itu sudah saya sampaikan semua, insya Allah Bapak Ibu ini bisa menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Masya Allah ini sudah di penghujung daripada ngaji kita pada malam hari ini, ngaji fikih muamalah bersama para pakar fikih muamalah Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi, dan kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khair atas waktunya Yai. Sugeng istirahat ya, sugeng istirahat, mudah-mudahan sehat selalu dan salam buat keluarga dan ibu tercinta insyaallah. Baik, para jamaah sekalian, jazakumullah khair atas perkenan waktu yang diluangkan untuk belajar bersama pada malam hari ini. Silahkan bergabung di ruang WhatsApp grup yang sudah kami sediakan untuk update. Jadi saat ini masih satu sisi ya, hanya mendapatkan informasi, tidak bisa ngobrol di grup ya, khusus untuk informasi update kajian yang akan kami share di sana. Dan kajian ini bisa di-share hasilnya nanti di YouTube tadi kepada rekan-rekan yang lain yang khususnya yang memiliki banyak hal berkaitan pertanyaan dengan fikih muamalah. Insya Allah demikian, dan insya Allah sampai jumpa di pertemuan edisi 6 selanjutnya. Dari kami mengucapkan jazakumullah khair dan afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi